Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bertemu kembali dengan Pak Guntaram. Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat selalu. Oke, Pak Guntaram berharap kalian bisa mengikuti dengan baik dan menyimak video tentang materi yang baru kita. Kita akan membahas tentang deret geometri dan deret turun tak hingga. Tolong disimak baik-baik dan diharapkan nanti kalian bisa menyelesaikan beberapa contoh soal yang ada di modul yang Pak Guntaram share di Google Classroom. Oke, kita mulai dengan deret geometri. Apa yang dimaksud dengan deret? Kita pernah belajar deret aritmatika ya. Bedanya barisan dan deret itu hanya terletak pada penjumlahan ya. Jadi kalau yang namanya deret itu merupakan jumlah suku-suku dari suatu barisan aritmatika. Dari suatu barisan geometri kalau itu barisan atau deret geometri. Sehingga kalau saya punya n suku dari deret geometri, maka misalkan suku pertama, suku kedua, suku ketiga, ini harusnya suku keempat, sehingga sampai suku ke n, maka jumlah sampai dengan suku ke n itu kita sebut sebagai kita sebut sebagai Sn ya. Oke ya, jadi kita sebut sebagai Sn. Oke. Kita akan mencoba mempelajari deret ini ya. Perhatikan baik-baik. Kalau yang dimaksud dengan deret itu adalah jumlah dari suku-suku barisan geometri, maka kalau suku pertamanya A, kemarin sudah kita bahas deret barisan geometri ya, suku pertamanya A, maka suku keduanya adalah dikalikan R, sehingga A kali R, ini suku kedua. Ini suku ketiga, sampai suku keempat, dan terakhir ini adalah suku ke N. Jadi ini adalah suku ke N, ini suku ke N ya, suku ke N. Oke, kalau kita jumlahkan, sama seperti deret aritmatika. Sebagai contoh aja, Pak Guntaram berikan ilustrasi begini. Ada barisan atau deret geometri seperti ini. Suku pertamanya 2. Suku keduanya 6. Ketiganya 18. Pertanyaan Pak Guntaram, berapa rasionya? Berapa rasionya? Ingat mencari rasio kemarin ya. Tolong jangan ini dikalikan berapa, boleh sih ya, tapi tolong kalian hitung dengan cara yang benar, yaitu suku kedua dibagi suku ke 1 ya. Suku kedua saya bagi suku ke 1. Suku keduanya 6, suku ke 1-nya 3, sehingga rasionya sama dengan 3. Sorry. Ini harusnya 2, sehingga rasionya adalah 3. Ya, jadi rasionya adalah 3. Cara mencari rasio ya. Tapi kalau mau cepet ya tadi kali berapa gitu ya, 3 ya. Jadi rasionya 3. Oke, sehingga ini untuk mencari rasio. Tapi kita tinggalkan rasio dulu, kita balik ke deret. Jadi kalau S2 artinya apa? S2 itu artinya jumlah 2 suku. Artinya suku ke 1 ditambah suku kedua gitu. Berapa? 8. Ini S2. S3 ya berarti 3 suku. 1, 2, 3, sehingga jumlahnya ini 26. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah kalau sampai dengan n suku gimana? Kalau sampai n suku gimana? Jumlahnya berapa? Ya jumlahnya Sn. Iya, tapi rumusnya apa? Nah, ini kan. Nah, rumusnya ini yang akan kita coba cari. Oke ya, kita akan cari rumusnya. Sehingga nanti kita dapat menghitung berapapun jumlah deret geometri yang ditanyakan, kalian bisa menghitung. Oke, next ya, kita ke slide berikutnya. Oke, kita mencoba mencari rumusnya. Saya berharap kalian bisa pahamin. Saya akan jelaskan pelan-pelan. Apa yang dimaksud dengan Sn? Sn itu adalah jumlah sampai dengan n suku. Suku ke-1, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, sampai terakhir suku ke n. Ya, dijumlahkan namanya Sn. Ya, ingat ya, ini barisannya geometri, sehingga deretnya deret geometri. Oke, yang kedua, saya akan melakukan kiri dan kanan saya kalikan dengan bilangan R. Ya. Jadi, ruas kiri saya kalikan R
dan ruas kanan juga saya kalikan dengan R. Jadi nggak berubah nilainya ya. Kalau SN saya kalikan R, maka hasilnya adalah R kali SN atau RSN. A plus AR plus AR kuadrat dan seterusnya. Kalau kita kalikan, ya kalikan aja. Ini berarti kali R ini saya kalikan dalam kurung A, AR, AN, R pangkat 2 dan seterusnya ya. Oke. Nah, yang bawah ini ayo kita hitung. Yang kedua ini kita hitung. Caranya gimana? Sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Jadi R-nya masuk ini. R-nya masuk satu-satu ya. Oke, kita coba. RSN sudah jadinya RSN nih ya. Sekarang R kali A jadinya AR nih ya. Terus R kali AR jadinya AR kuadrat. Paham ya? Oke. R kali AR pangkat 2 jadinya AR pangkat 3. Begitu seterusnya sampai terakhir R kali yang paling belakang UN ya, yang terakhir ya. AR pangkat. Jadi kita menghitung. Saya punya R kali AR pangkat N-1. Ingat sifat dari perkalian bilangan berpangkat. Ini ada pangkatnya 1, cuman nggak ditulis ya. Ya, sehingga ini adalah A kali R pangkat 1 kali R pangkat N-1. Pangkatnya kita jumlahkan. A R pangkat 1 ditambah N-1. Hasilnya maaf, ini saya hapus dulu. Ya, ini. Iya. Oke, ya hasilnya adalah A kali R pangkat N. Ya, hasilnya ini. Jadi hasil kali R ini kali AR pangkat N-1, hasilnya ini. Ya, ternyata anak-anak bahwa ketika kita susunkan itu, ketika kita kalikan SN ini kita kalikan R, hasilnya sebenarnya hampir sama dengan SN yang belum dikalikan, cuma dia bergeser ya. Bergeser ke kanan satu langkah gitu. Ya. Nah, sekarang kita akan mencoba dua ini. Ini yang pertama, ini yang kedua. Ya, kita kurangkan. Coba kita kurangkan. SN saya kurangin RSN. Jadi SN saya kurangi RSN. Jadi atas kurangin bawah. Nah, yang istimewa adalah ketika A tambah AR pangkat 2 dan seterusnya, kalau kita kurangkan dengan yang kedua ini, ya ternyata ada pasangan-pasangan. Ini nih, lihat, perhatikan. Ini AR, saya kurangin AR, hilang ya. Saling menetralisir, 0 jadinya kan. Ini kita kurangkan ya, kita kurangkan. AR kuadrat kurangi AR kuadrat habis. AR pangkat 3 kurang AR pangkat 3 dan seterusnya. Ya. Jadi 0, hilang. Terakhir, AR pangkat N-1 dikurangi AR pangkat N-1 kan ada. Kenapa ini ada AR pangkat N-1? Perhatikan. Ya. Perhatikan. Sebelum AR pangkat N itu kan yang terakhir. Berarti angka sebelumnya urutan ke berapa? Urutan ke N-1. Jadi, urutan setelah sebelum AR pangkat N itu adalah AR pangkat N-1. N-nya sebelum N kan N-1. Ya. Jadi bilangan AR pangkat N-1 ini adalah karena urutan N-nya sebelum N ya berarti N-1. Kalau sebelum N-1 berapa? N-2. Dan seterusnya. Paham ya? Ini pun juga kalau kita kurangkan ternyata ini juga hilang atau 0 ya. Sehingga apa kejadiannya? Kejadiannya adalah ketika saya mengurangkan SN dikurangin RSN, itu hasilnya adalah tinggal A. Ya, tinggal A. Maaf ini saya salah, ini harusnya min ya. Ini harusnya min AR pangkat N. Ya, nih tinggal ini ya, saya warnain yang berbeda ya. Tinggal ini A dan ini. Jadi tinggal A dikurangi AR pangkat N.
Gitu ya. Sehingga ini sifat distributif, ini ada Sn, ini ada Sn, dikeluarkan. Dikeluarkan ya, sehingga Sn ini tinggal 1 min R. Perhatikan, kalau saya punya R, kemudian ini ini adalah Sn dikurangi RSn. Kenapa bisa begitu? Perhatikan, Sn-nya sudah keluar begini, sehingga gini supaya jadi Sn lagi kan kali 1 ya. Supaya jadi min RSn yang jadinya kali min R gitu kan. Ya, sehingga ini sifat distributif. Begitu juga dengan yang ke ruas kanan, sehingga ini ada unsur A, ini ada A, A-nya keluar ya, A-nya keluar sehingga tinggal A kali 1 min R pangkat N. Ya. Nah, kita lanjutkan. Kalau begitu yang kita cari apa? Kita kan sebenarnya mau nyari Sn tadi kan ya, rumus Sn kan. Oke, kita mau nyari rumus Sn. Jadi kalau begitu Sn sama dengan ya ruas kanan ini tadi A kali 1 min R pangkat N dibagi 1 min R. Oke, inilah rumus yang kita cari Sn untuk deret geometri. Perhatikan kalau untuk Sn dari deret geometri itu ada 2 ya. Yang satu nanti bisa kamu hitung ya, caranya dengan membalik aja, kamu balik yang dikalikan R adalah yang atas. Nanti kalian akan menghasilkan hasilnya yang kedua ini. Ini ya, hasilnya yang kedua ini. Ini yang kedua ini. Apa itu bedanya? Nah, bedanya kamu tinggal perhatikan ini aja. Bedanya ada di rasionya. Perhatikan. Jadi, saya akan gunakan yang ini. Kapan saya gunakan ini? Kalau rasionya pecahan. Jadi, pecahan di antara min 1 sampai 1. Itu menggunakan rasionya ini. Ya, jika deretnya itu rasionya pecahan, kita gunakan rumus yang ini. Tapi kalau deretnya adalah deret bukan pecahan, maka rasio yang kita gunakan adalah yang kedua. Nih. Apa ini? Itu kalau rasionya bilangan bukan pecahan atau lebih dari nilai mutlaknya lebih dari 1. Ya, oke. Nanti Anda bisa lihat beberapa contohnya. Jadi ada rumusnya ada 2. Jangan salah pakai rumusnya ya nanti ya. Oke, kita gunakan yang mana? Sehingga kamu harus lihat, harus tahu berapa R-nya dulu ya. Oke. Oke, kita buat untuk contohnya sekarang. Untuk contohnya, kita buatkan contohnya misalkan untuk yang pertama dulu. Pak Guntaram punya saya sudah siapkan slide tadi. Oke, ini. Kita lihat coba. Ada 2, 4, 8, 16, dan 32. Oke. Oke. Ada 2, 4, sorry, plus ya. 2, 4, 8, 16. Berapa suku pertamanya? Suku pertamanya adalah 2. Berapa rasionya? Cepat saja. Berapa? Rasionya juga 2 ya. Rasionya 2. Pertanyaan yang mau ditanya berapa? Misalkan Anda diminta untuk menghitung S6 gitu ya. Artinya jumlah sampai dengan suku ke-6. Pak, boleh nggak saya lanjutkan? Boleh sih. Kamu boleh lanjutkan begini ya. Tambah 32, tambah 64. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sorry. Jadi yang kita jumlahkan S6. 2, 3, 4, 5, 6. Nih gitu. Dijumlahkan berapa? Manual boleh? Boleh. Pilihan ganda mah hitung kamu jumlahkan aja. Silahkan dijumlahkan. Bisa ya? Iya, bisa dijumlahkan. Silahkan dijumlahkan. Ya, tapi kita akan coba kita terapkan rumusnya. Nah, perhatikan. Ketika saya melihat R-nya adalah 2, ini lebih dari 1 atau kurang dari 1? Ternyata R-nya 2 itu lebih dari 1. Kalau lebih dari 1, berarti saya gunakan rumus yang mana? Saya gunakan rumus yang kedua. Oke, ini yang kita gunakan. Sehingga kita gunakan rumus yang kedua. Kita gunakan bahwa Sn sama dengan A kali R pangkat N min 1 dibagi R
min 1 ya. Ini yang kita gunakan. Yang diminta S berapa? Yang diminta S 6. A-nya berapa? 2. R-nya berapa? R-nya juga 2. Pangkatnya berapa? Pangkatnya 6. Dikurangi berapa? Dikurangi 1. Oke, dibagi. R-nya tadi adalah 2 dikurangi 1. Oke, kita hitung. Jadinya berapa? 2 kali 2 pangkat 6 berapa ya? 64 ya. Ya, 64. 64 dikurangi 1 dibagi 1 sehingga tinggal 2 kali 63. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 126 ya, 126. Ya, itu adalah jumlah sampai 6 suku. Ya, kalau Anda mau mencocokkan berapa jumlahnya ya boleh ya, silakan dijumlahkan. 2 tambah 4 berapa, tambah 8 berapa, tambah 16 berapa, tambah 32 berapa, tambah 64 berapa. Ya, hasilnya pasti harus benar 126. Kalau salah ya berarti kita salah hitung. Ya, oke, silahkan dicoba dihitung manual berapa. Oke, baik ya, itu contohnya ya. Oke, sekarang untuk contoh yang kedua. Contoh yang kedua saya ambil dari ini oke, 4, 2, 1 ya. Oke, contoh yang kedua. Pak Guntaram punya 4 ditambah 2 ditambah 1 ditambah setengah. Dan seterusnya. Oke ya. Nah, berapa jumlahnya kalau misalkan ditanya deret sampai dengan 6 suku juga misalkan gitu ya. Berapa? Pak, saya teruskan boleh nggak? Silahkan teruskan gitu ya. Tapi hasilnya pecahan. Oke, berapa suku pertamanya? Suku pertamanya adalah 4. Oke, suku pertama 4. Berapa rasionya? Rasionya itu berapa? Iya, 2 dibagi 4 atau 1 dibagi 2. Nah, setengah rasionya. Oke, kita masukkan SN. Nah, perhatikan, karena rasionya adalah pecahan murni setengah kurang dari 1, maka saya gunakan rumus yang mana? Perhatikan Anda menggunakan rumus yang pertama. Ya, cirinya gampang karena pecahan satunya ada di depan. Gitu ya. Ini satunya akan di depan. Oke, jadi kita akan gunakan rumus yang pertama. Jadi rumusnya apa? Rumusnya adalah A kali 1 min R pangkat N dibagi 1 min R. Perhatikan untuk mengingatnya, kalau di atas 1 min R, di bawahnya 1 min R. Sama, ini harus sama ya. Ini harus sama. Oke, silahkan. Yuk kita cari. Ganti warna. Oke, kita ganti. Oke, kita cari. Yang diminta adalah S berapa? 6 ya. S6. Oke, S6. Jadi A-nya berapa tadi? A-nya 4. Oke, 1 dikurangi. Nah, ini dia. Setengah dipangkatkan berapa? Setengah dipangkatkan 6. Ah, gitu. Dibagi 1 min setengah. Nah, ini yang biasanya menjadi kendala. Ngitungnya rada ribet. Gitu ya, rada ribet. Tapi nggak apa-apa. Kita kerjakan. Jangan menyerah. Oke ya, kita hitung. 4 kali 1 min 1 kuadrat tetap 1. 1 pangkat 6 tetap 1. 2 pangkat 6 berapa tadi? 64 ya. 64. Oke, dibagi setengah ya, karena 1 dikurangi setengah. Oke, lanjut. 4 kali 1 dikurangi seperempat berapa? Ya, berapa? Nah, ini jangan berpikir panjang-panjang ya untuk menghitung pecahnya ya. Ini adalah hasilnya 63 per 64. Oke ya. Oke, per, jangan lupa setengah ya. Oke. Oke. Oke ya. Kita hitung 4 kali
63 per 64 ini per setengah. Kalau ada bilangan seperti ini, Anda bisa menghitung bahwa 4 dengan setengah ini bisa naik ya. Setengah ini bisa naik jadinya, itu saya ke sini ya. 4 setengah dibalik jadinya 2 per 1 kali 63 per 64. Sehingga ini hasilnya adalah 8 kali 63 per 64. Ini bisa kita coret. Ya, hasilnya berapa? Hasilnya ini adalah 8. Oke, jadi hasilnya adalah 63 per 8. Oke, ini hasilnya. Can ya, hasilnya adalah 63 per 8. Oke, ini contoh yang barusan. Perhatikan ketika menggunakan rasionya yang pecahan. Oke ya, paham ya? Oke, paham. Terima kasih. Jadi, untuk beberapa contoh, 2 contoh cukup ya. Nanti Anda bisa menghitung. Nanti penerapannya silakan Anda bisa pelajari di modul ya, di modul. Oke, kita lanjutkan next. Nah, kita akan membahas yang ini bahasan terakhir dari deret dan barisan dan deret. Ini barisan untuk deret turun tak hingga. Ini masih bagian dari deret geometri. Jadi ini merupakan deret Q ya. Deret geometri. Apa itu deret turun tak hingga? Deret turun tak hingga itu cuma cirinya deretnya itu semakin kecil. Dia semakin kecil. Nah ya, ada 2 bentuk contoh. Perhatikan contoh yang pertama. Contoh yang ini ya. Contoh yang ini. Contoh ini perhatikan. Ya, perhatikan. Ada 2, 4, 8, 16, 32. Kalau Anda teruskan sampai N menuju tak terhingga, kira-kira S tak terhingganya berapa? Ya tak terhingga juga ya. Karena jumlahnya kan semakin besar, kita nggak tahu banyaknya berapa, banyaknya sampai tak terhingga. Ya, demikian pula dengan yang 5, 10, 20, 40 dan seterusnya ini juga sama. Ya, kalau kita teruskan sampai n-nya menuju tak terhingga sampai tak terhingga, s tak terhingganya juga tak terhingga. Artinya jumlahnya tuh ya banyak atau sedikit sekali atau banyak sekali, banyak sekali. Silahkan. Jadi ini namanya bentuk deret divergen. Artinya nggak bisa kehitung gitu. Nggak ada batasnya. Berbeda dengan kalau Anda perhatikan saya punya 4, 2, 1, setengah dan seterusnya. Kalau saya lanjutkan ini kan jadinya 1/4, 1/8 gitu kan ya, dan seterusnya. Terus kalau saya teruskan terus sampai tak terhingga, sampai n tak terhingga, kira-kira kalau dijumlahkan semakin banyak apa ada batasnya? Karena kalau kita tambahkan jumlahnya bukan semakin besar angkanya, tapi akan semakin kecil. Ini jadi 1/16, menjadi 1/32, jadi 1/64, gitu kan? Dan seterusnya. Kalau kita jumlahkan kira-kira gimana? Perhatikan pecahan ini semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil. Bisa negatif nggak? Enggak ya. Jadi ada batasnya. Batasnya siapa? Batasnya dia ada di angka 0. Tapi nggak pernah 0, tapi dia akan menuju, kalau kita teruskan sampai tak terhingga, dia akan menuju 0. Nah, kalau kita jumlahkan dari 4 sampai menuju 0 ini, kita jumlahkan, maka batasnya ada batasnya. Ini ada batasnya. Sehingga inilah yang kita sebut sebagai deret konvergen. Jumlahnya nggak akan berlebih. Pasti ada batasnya. Demikian juga kalau 9, kalau negatif, R-nya negatif. 9, min 3, 1, min 3, min 1/3, dan seterusnya. Ya. Jadi ini, cuman rasionya yang negatif. Meskipun ada negatif, tapi dia akan bergerak di angka min 1 sampai 1. Ya. Oke ya. Nah, oke. Nah, untuk menghitung berapa rumus S tak terhingganya, Pak, gitu. Kalau SN tadi kan udah jelas ya. SN yang kita gunakan ini untuk rasionya, yang rasionya adalah yang rasionya adalah lebih dari min 1 kurang dari 1 ya. Yang pecahan artinya ya. Nah, ini kita cari berapa rumusnya. Sebenarnya rumusnya simple. Anda silahkan mengingat-ingat saja rumusnya ini. Ya, yang tadinya deret
geometrinya adalah R-nya rasionya pecahan ini, rumusnya adalah ini. Tapi ketika menjadi tak terhingga, ya, kalau kita panjangkan sampai N-nya sampai tak terhingga, rumus S tak terhingganya sederhana. Justru tinggal A per 1 min R. Ini udah selesai. Simpel ya Pak? Ya, simpel. Logika berpikirnya sebenarnya simpel. Sebenarnya simpel. Apa simpelnya gimana? Oke, nanti ini menggunakan konsep limit sebenarnya ya. Menggunakan konsep limit. Jadi, limit dari Sn. N-nya menuju tak terhingga. Dengan kata lain, ini dihitung dengan limit dari A kali 1 min R pangkat N. Ya, per 1 min R. N-nya menuju tak terhingga. Perhatikan baik-baik, R-nya adalah pecahan. Min 1 sampai 1. Perhatikan kalau pecahan, kalau saya kuadratkan, saya pangkatkan N-nya tak terhingga. Contoh misalkan, tadinya setengah. Kalau saya pangkatkan 2 jadi 1/4. Kalau pangkatkan 2 lagi jadi 1/8. Kalau 2 lagi jadi 1/6. Kalau 2 lagi jadi 1/32. Kalau 2 lagi jadi 1/64. Dan seterusnya dan seterusnya. Kalau sampai banyak sekali, semakin kecil semakin besar. Ternyata semakin kecil ya. Sehingga bilangan pecahan ini siapa? R-nya. Kalau R-nya ini adalah pecahan, kalau saya pangkatkan sampai banyak sekali, ternyata bukannya semakin, ya, jadi R pangkat N ini bukannya semakin besar, tapi dia justru semakin kecil. Kenapa? Karena R-nya kecil, pecahan. Ya kan? Nah, limit R pangkat N menuju tak terhingga untuk R-nya ini pecahan, itu adalah 0. Gitu loh. Jadi dianggap kecil, saking kecilnya udah abaikan aja, itu sama dengan 0. Sehingga limit, saya tulis ulang, limit dari N menuju tak terhingga untuk A kali 1 min R pangkat N dibagi 1 min R. Nah, ini kan 0. Sehingga tinggal hasilnya adalah, ya, tinggal A kali 1, ini kan min 0 ya, 0 dibagi 1 min R. Ini hasilnya adalah A dibagi 1 min R. Inilah yang menyebabkan rumus jumlah tak terhingga, itulah A per 1 min R. Oke, simpel ya. Oke, simpel. Semoga bisa dipahamin. Kalau nggak bisa dipahamin ya diulang-ulang lagi atau baca referensi yang lain. Oke ya. Oke, next kita lihat contohnya. Ya, tentukan jumlah suku pertama deret geometri berikut. Jumlah n suku pertama, ini contoh untuk mencari rumus ya dari awal ya. Ini kan saya cepat aja ya. A-nya adalah 3, rasionya berapa? Rasionya 3. Ya, kita gunakan jumlah antara ini adalah Sn sama dengan, karena rasionya 3, saya gunakan A kali berapa tadi? R pangkat N dikurangi 1 dibagi R min 1. Anda tinggal memasukkan 3 kali, rasionya juga 3, pangkat N dikurangi 1 per R min 1. R-nya 3 ya, R-nya 3 ya. R-nya 3. Oke, 3. Sehingga jadinya 3 kali 3 pangkat N min 1 dibagi 2. Oke, artinya rumus Sn-nya sama dengan 3 per 2 kali 3 pangkat N min 1. Nah, ini rumus Sn-nya. Ya, ini rumus Sn. Ya, kamu tinggal ganti aja. Jadi kalau S7 ya tinggal gantikan N-nya dengan 7. Oke ya. Oke, simple. Oke, contoh yang kedua. Oke, ini mungkin barangkali contoh terakhir. Ya, tentukan N suku pertama dari deret geometri berikut. Ya, ini pecahan, untuk pecahan. Anda bisa hitung. Silakan dihitung dengan menggunakan suku pertamanya 3. Rasionya berapa rasionya? Nah, kalau kalian kebingungan ini kali berapa, caranya gampang. Rasionya itu adalah, ya,
3/4 dibagi berapa? Dibagi 3 ya, dibagi 3. Ya, jadi ini hasilnya adalah 3/4 kalikan 1/3 gitu ya. Oke, hasilnya adalah 3/12, dengan kata lain 1/4 ya. Jadi ini rasionya adalah 1/4 ya. Ini rasionya 1/4. Karena rasio 1/4 berarti SN yang saya gunakan adalah A kali, ingat kalau pecahan satunya di depan, 1 min R pangkat N dibagi 1 min R ya. Oke, Anda masukkan A-nya 3, kemudian 1 dikurangi 1/4 pangkat N per 1 min 1/4 gitu ya. Sehingga hasilnya adalah 3 kali ya 1 min 1/4 N dibagi 1 kurangi 1/4, 3/4 ya, 3/4. Oke, kita bisa tuliskan 3 kali, ini jadinya kita samakan penyebutnya, 4N dikurangi 1 dibagi bukan 4 pangkat 4N ya, tapi 4 pangkat 4 pangkat N dikurangi 1 dibagi 4N ya, bagi 4N. Oke, dibagi 3/4. Dibagi 3/4 itu kan sama saja 3 kali 4/3 gitu ya. Ya, kali 4 pangkat N min 1 per 4N pangkat N. Oke ya, jadinya nih kita coret. Hasilnya adalah 4 kali 4 pangkat N min 1 dibagi 4 pangkat N. Iya, ini adalah SN-nya. Ya, ini SN-nya. Oke ya, oke. Oke, karena yang ditanyakan SN ya. Tapi kalau nggak kamu hitung sampai ke sini juga nggak apa-apa, langsung kamu masukkan gitu, hasilnya berapa kalau SN-nya ditentukan. Oke, baik anak-anak sekalian, Anda bisa mencoba lagi. Cuman mungkin barangkali satu contoh ya, satu contoh. Kalau 3/4 ini kita teruskan sampai tak terhingga, berapa S tak terhingganya gitu ya. Berapa S tak terhingganya? Ya, Anda tinggal masukkan aja ya. Kita tinggal masukkan, berapa kita masukkan? Ya, kita S tak terhingga tadi rumusnya apa? Sederhana ya. A dibagi 1 min R. Simple. Berapa? A-nya 3, 1 dikurangi R-nya berapa ini? 1/4 ya. R-nya 1/4. Sehingga saya punya 3 saya bagi 3/4. Nah, karena 1 dibagi 1/4 3/4 kan. Hasilnya adalah 3 kali 4/3. Coret-coret hasilnya adalah berapa? 4. Artinya kalau deret ini kita teruskan sampai tak terhingga terus gitu, maka jumlahnya hanya ada terbatas sampai dengan 4. Artinya kalau kita jumlahkan hasilnya cuma 4. Inilah yang kita sebut sebagai deret turun tak hingga atau deret konvergen ya. Oke, demikian penjelasan, semoga bisa dipahami. Kalau tidak bisa dipahami silakan diputar ulang, dan jangan lupa untuk mengisi komen diisi dengan nama dan kelas kalian masing-masing. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.